Penggemukan kambing betina seperti ini dipelihara 5-6 bulan. Per ekor itu per bulannya bisa mendapatkan 100. Jadi kalau dipelihara 5 bulan, teman-teman bisa mendapatkan 400 sampai 500 ribu rupiah per ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana step by stepnya cara penggemukan kambing betina yang kurang lebih di usia 7-8 bulan. Nah, agar teman-teman peternak itu tidak mengalami yang namanya kerugian dari penyakit, dari kematian, dan hal-hal yang lain. Jadi tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video dan dapat ilmunya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Oke teman-teman, setelah Idul Adha nanti, atau kebiasaannya setelah Idul Adha, itu penggemukan kambing jantan itu bahannya mahal atau bibitnya mahal. Nah, solusi yang paling baik, solusi yang paling bagus untuk teman-teman peternak, entah itu pemula ataupun senior, sebaiknya membeli bibitan betina. Kenapa harus betina? Karena di betina inilah harga yang masih stabil. Karena rata-rata setelah Idul Adha itu para peternak penggemukan mencari bibit pejantan dan mayoritas nanti akan menjadi mahal. Nah, kali ini kita akan membahas step by stepnya. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah pembelian bibit yang bagus dari pasar, kemudian kita rawat dengan perlakuan seperti ini. Yang pertama, apabila kita membeli bibitan dari pasar, setelah sampai rumah atau setelah sampai kandang, yang harus kita lakukan sebelum masuk ke kandang seperti ini, lakukan pengobatan mata walaupun kambing itu sehat. Yang pertama, diberi obat mata, bisa itu obat tetes yang dari apotik, bisa juga menggunakan super tetra ataupun dumek yang sedikit dicairkan dengan minyak goreng. Kemudian dioleskan ke kelopak mata hitamnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang harus dilakukan oleh teman-teman pemula. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penyuntian. Penyuntian ini apa yang disuntik? Kenapa harus disuntik? Karena biasanya kambing yang dari pasar atau dari kandang yang lain, kita tidak tahu kualitasnya. Kadang ada gudik, kadang ada kutu-kutunya, kadang cacingan. Nah, untuk itu kita berikan penyuntian yaitu Wormectin. Wormectin ini fungsinya untuk menghilangkan parasit-parasit atau kutu-kutu yang ada di kulit, yang ada di bulunya, di dalam bulunya itu. Kalau cacing, kalau bulunya jegrik, berdiri, tidak halus, tidak klemis, nah itu pasti membutuhkan penyuntian Wormectin. Nah, Wormectin ini juga bisa menghilangkan cacingan. Begitu teman-teman ya. Jadi yang berikutnya, yang ketiga adalah pemberian obat cacing. Setelah diberi obat mata, kemudian disuntik Wormectin, kemudian diberi obat cacing. Nah, di obat cacing ini fungsinya apa? Kambingnya sehat, gesit, tidak lunglai atau tidak lemas. Kok harus diberi obat cacing? Tujuannya adalah agar nanti betina-betina seperti ini saat kita gemukkan, biar tumbuh kembangnya itu lebih pesat karena jeroannya, dalemannya sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau penggemukan itu kambingnya tidak sehat, terutama cacingan ataupun kutuan,
atau gudikan, otomatis kambing itu tidak akan menjadi gemuk atau tidak akan mudah untuk dibesarkan. Nah, ini pentingnya perawatan. Setelah itu kambing diberi pakan, ya, dimasukkan kemudian diberi pakan. Nah, tempo 1 jam kemudian baru bisa diberi pakan seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kambing bepergian datang ke tempat kita itu jangan langsung diberi minum, jangan langsung diberi pakan. Tunggu 1-2 jam, ya. Setelah itu diberi pakan. Nah, nanti kelihatan mana yang kambingnya sehat atau tidak sehat. Di saat pemberian pakan inilah teman-teman harus tahu mana yang doyan makan, mana yang tidak doyan makan. Begitu, nanti kelihatan. Nah, kalau yang bengong seperti ini buruan dipisahkan, diberikan tempat yang lain, kemudian diberikan penyuntikan B kompleks, ya. B kompleks itu adalah vitamin, begitu ya, vitamin penambah nafsu makan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau mau melakukan penggemukan kita harus paham sekali, begitu. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa minggu. Nah, ini yang paling penting. Biasanya di 1 bulan pertama itu kalau ada kendala akan kelihatan, kalau baik akan kelihatan. Bulunya akan menjadi klimis dan halus. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sebaiknya usia berapa sih untuk penggemukan kambing betina? Penggemukan kambing betina itu yang bagus adalah dere di usia 7 atau 8 bulan. Nah, 7-8 bulan ini biasanya ketinggiannya kurang lebih di 55 sampai 60 cm. Nah, itu TB-nya atau tinggi badan. Kalau 55 TB-nya itu biasanya harganya untuk saat ini normal di 750. Kalau yang 60 cm tingginya itu kurang lebih di 950. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kalau untuk yang teman-teman mau yang harganya lebih murah ya pilih yang 55 gitu. Kalau yang harganya agak sedikit tinggi pilih yang 60. Tapi kalau yang 60 itu udah otomatis siap kawin begitu. Nah, kalau yang teman-teman lihat untuk saat ini ketinggian di 60 ya. Nah, ini yang 60. Kalau yang tadi yang makan daun singkong tadi ketinggian 55. Nah, begitu. Jadi kita harus tahu kalau kita pelihara ini 6 bulan ya. Yang 60 ini, TB 60 yang sekarang ini teman-teman lihat ini 6 bulan otomatis sudah kawin. Bahkan ada yang sudah bunting gitu. Karena yang TB 60 ini memang sudah dewasa teman-teman. Sudah waktunya kawin. Begitu. Nah, kemudian pakan yang bagus apa sih untuk penggemukan kambing betina ini atau pembesaran kambing betina ini? Nah, kalau untuk kambing-kambing betina yang usia kurang lebih di 7 sampai 8 bulan ini memang sebaiknya pakannya lengkap karena ini menjelang kawin. Tujuannya agar apa? Agar nanti saat dikawinkan jadi dan saat hamil atau bunting cempe yang dikandungnya itu menjadi baik dan nanti lahirnya sehat. Pakan yang baik adalah rumput, kemudian diberikan onggok seperti ini yang dicampur konsentrat. Nah, itu teman-teman. Jadi emang harus sedikit-sedikit dilengkapi pakannya. Tujuannya agar kambing yang kita pelihara itu sehat dan keturunannya sehat. Nah, kalau sudah kita pelihara 5-6 bulan itu teman-teman bisa jual atau juga teman-teman bisa meneruskan untuk dipelihara. Nah, kalau yang 60 ini harganya di 950. 950 kalau dipelihara 6 bulan itu sudah menjadi indukan, sudah menjadi babon. Ini kalau kita jual
sudah bunting atau belum bunting itu rata-rata di 1.300.000, 1.400.000. Apalagi posisi sudah bunting itu lebih mahal lagi. Nah, itu pun kalau mau diteruskan untuk dipelihara, ya kalau kambing sudah bunting, tidak lama lagi teman-teman juga untung. Jadi tepat sekali untuk teman-teman melakukan penggemukan kambing betina. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apakah kalau yang TB55 ini apakah sudah mandiri? Tentunya yang TB55 ini sudah mandiri. Karena TB55 itu tinggi badan 55 cm itu rata-rata memang sudah besar teman-teman. Dan yang harus dipahami saat membeli itu jangan posisi kambing sakit atau kambing tidak sehat. Nah, ciri-cirinya tidak sehat itu apa? Matanya layu, ya, matanya itu sayu, tidak jernih, ya, tidak bening. Kemudian gerakannya itu lambat, tidak gesit. Kemudian bulunya itu jegrik alias kaku, tidak klimis. Kemudian kambingnya itu ya kurus yang pastinya dan mencret-mencret. Ini jangan dibeli gitu. Dan kalau untuk yang harga 750 dipelihara, apakah hasil? Tentunya tetap hasil. Jadi kalau untuk yang harga 750 kita pelihara 5-6 bulan, itu sebaiknya diberi pakan apa? Tentunya pakan tetap yang terbaik. Kalau di Lampung ini biasanya itu diberi daun singkong seperti ini teman-teman. Jadi daun singkong tetap menjadi andalan untuk pakan kambing di Lampung. Dan apakah kalau hanya diberi pakan kambingnya diberi pakan daun singkong saja apakah akan menjadi besar? Ya tetap besar. Karena kebanyakan di Lampung itu yang peternakan tradisional itu ya tidak diberi pakan apa-apa selain daun singkong dan rumput. Namun alangkah baiknya kalau ada penambahan onggok ataupun konsentrat. Karena kalau skala banyak tidak mungkin kita ngarit setiap hari yang kapasitasnya untuk kambing puluhan atau ratusan ekor. Nah begitu teman-teman. Tapi kalau hanya 50 ekor ke bawah, ngarit masih mampu. Gitu. Nah untuk keuntungan yang 750 ini modalnya ya TB 55 cm ini kalau dipelihara 5-6 bulan itu kalau kita jual sudah laku di angka 11 alias 1.100.000. Nah gitu. Ini TB-nya 5-6 bulan ini bisa-bisa di 60 cm lebih alias 65 cm. Biasanya seperti itu teman-teman. Dari pengalaman yang saya dapat dari kandang ke kandang seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau menjual, teman-teman kan sudah untung. Nah, untung di sekitaran 400.000 begitu per ekornya. Nah, kalau teman-teman pelihara 10, artinya teman-teman sudah mendapatkan keuntungan 4 juta. Nah, kalau teman-teman mau pelihara 50 ya dikalikan saja 4 juta kali 5 begitu. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya kita harus memberikan perawatan yang maksimal. Kemudian kalau teman-teman tidak mau menjualnya, ya di usia ini teman-teman sudah bisa mengawinkan yang tadinya TB 55 cm dipelihara 5-6 bulan sudah minta kawin. Dan minta kawin berarti waktunya kita memberi bandot. Lalu setelah teman-teman memberikan bandot atau bejantan untuk dikawinkan, itu teman-teman bisa meneruskan untuk dikawinkan dan bunting terus dipelihara, atau teman-teman bisa menjualnya ke pasar atau ke belante atau ke pedagang. Kemudian nanti teman-teman bisa mengisi kandang kembali dengan harga yang sama, dengan perawatan yang sama, dengan pakan yang sama. Tapi untuk saran dari saya,
Untuk pemula yang belum pernah pelihara kambing sama sekali, sebaiknya jangan pelihara banyak-banyak. Pelihara dulu 5 ekor atau 10 ekor, jangan lebih. Pelajari dulu ilmunya, kemudian persiapkan bank pakannya. Kebutuhan pakannya ini harus tercukupi, karena makhluk hidup ini besarnya lewat pakan. Kalau pakannya kurang, pertumbuhannya akan terhambat. Jadi perkembangannya itu lambat. Nah, begitu teman-teman. Semoga untuk teman-teman yang berniat beternak penggemukan kambing betina, poin-poin ini harus dipahami. Dan keuntungan relatif teman-teman ya, tergantung bagaimana teman-teman merawatnya dan bagaimana teman-teman memilih bibitan. Gitu. Yang jelas untuk penggemukan kambing betina itu setiap 5 bulan pemeliharaan atau 6 bulan pemeliharaan bisa menghasilkan 400 sampai 600 ribu rupiah per ekor selama 6 bulan. Begitu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi penggemukan kambing betina ini alternatif di saat ba'da Idul Adha yang kambing pejantan untuk bahan penggemukan itu mahal. Alternatifnya adalah penggemukan kambing betina. Gitu. Di saat teman-teman yang lain itu pelihara kambing jantan semua, mencari bibitan kambing jantan, otomatis harga kambing jantan akan naik tinggi. Nah, di saat itu kita bisa memanfaatkan membeli bibitan kambing betina seperti ini, kita pelihara, kita besarkan dan kita gemukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.